Salam ilmu tanpa batas bersama Abu Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mengupas tentang kemajuan Islam ya Bu ya. Iya, kemajuan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah II. Oke, silahkan Abu ya. Baik teman-teman, kita melanjutkan pembahasan sejarah peradaban Islam kembali ya terkait dengan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Tadi malam kita sudah menuntaskan sejarah peradaban Islam di Spanyol, yaitu Islam eh, berada pada kekuasaan dinasti Bani Ahmad terakhir di Granada. Setelah tumbang, maka selesailah sudah kekuasaan Islam yang berada di Spanyol, di mana kekuasaan Islam saat itu dibangun 7 abad lamanya dan banyak menorehkan prestasi-prestasi di dalam peradaban Islam itu sendiri, baik dari pemerintahan, militer, ekonomi, dan pendidikan. Dan sekarang kita membahas tokoh-tokoh Muslim yang lahir pada era dinasti Bani Umayyah kedua. Jadi tokoh-tokoh Muslim, karena memang dinasti Bani Umayyah II ini pada periode ketiga Abdurrahman An-Nasir mencapai puncaknya seperti di Baghdad. Di Baghdad pada abad pertengahan itu, pada masanya Harun ar-Rasyid al-Ma'mun, Baghdad mencapai masa keemasan. Maka Spanyol juga di abad pertengahan, di periode ketiga Abdurrahman An-Nasir, Hisham I, Hikam II, Hashim II, kemudian yang dilanjutkan terakhir di periode ketiga itu yang bergelar dengan Al-Hajib Mansur Billah. Maka saat itu Islam di Spanyol mencapai puncak kejayaannya dengan melahirkan tokoh-tokoh intelektual Muslim. Siapa saja tokoh-tokoh intelektual Muslim yang lahir pada saat itu? Yang pertama di bidang filsafat ya, karena memang Spanyol ini daerah yang subur. Tentu dengan tanah yang subur ini melahirkan perekonomian yang kuat ya. Dengan perekonomian yang kuat menjadikan kesejahteraan itu juga mengalir, ataupun eh, sebagian besar kekayaan negara pada saat itu memang rata-rata Dari Spanyol. di Spanyol ini para khalifah pecinta terhadap ilmu pengetahuan. Sepertiga dari kas negara Baitul Mal dibuat pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah tokoh-tokoh Islam di masanya. Di bidang filsafat misalkan, lahir Abu Bakar Muhammad As-Sayyih yang dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ini pada tahun 1138, ini Membidangi apa sangat itu? terkenal sekali, ini membidangi filsafat, bahkan 12 ilmu sekali diampuh, atau membidangi 12 ilmu. Jadi ahli dalam 12 ilmu begitu. 12 ilmu, tapi salah satu yang paling terkenal dicatat di dalam sejarah itu memang filsafat. Ilmu filsafat Kedokteran itu seperti juga, apa ya? ya filsafat ini ilmu yang berkaitan dengan pemikiran ya. Seperti misalkan filsafat, ya filsafat itu ada di segala ilmu. Kalau misalkan belajar filsafat alam, tentang alam, filsafat manusia, kemanusiaan, tentang jiwa manusia, tentang eskatologi. Induk dari segala ilmu itu kan memang filsafat awalnya itu dari pemikiran Yunani, seperti Hmm. Aristoteles, Plato, sebelum menjadi ilmu itu menyendiri, seperti fisika, kemudian astronomi, kimia, awalnya itu nginduk ke sana, Ke awalnya filsafat menyatu, semuanya. ya, mengandung beberapa ilmu, tapi pecah menjadi beberapa ilmu yang dikembangkan sendiri-sendiri sampai sekarang ini. Jadi filsafat ini mulai induk dari ilmu Mhm. pertama itu memang filsafat. Jadi Abu Bakar Muhammad As-Sayyih, atau dikenal dengan Ibnu Bajjah, ini salah satu orang atau tokoh ilmuwan Muslim yang membidangi filsafat. Tapi sebenarnya di dalam sejarah ada 12 keahlian, matematika, fisika, seorang fisikawan, juga matematikawan, ya, kemudian juga sejarawan dan lain sebagainya ini. Tapi memang dicatat dia adalah ahli filsafat. Kemudian setelah itu banyak tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya.
Kemudian Oh, setelah itu jadi filsafat tidak ada kaitannya dengan keagamaan ya? ada filsafat agama ada. Oh. Filsafat agama. Filsafat agama maksudnya memahami agama dengan menggunakan pendekatan filsafat. Mmm, Filsafat pendidikan, memahami pendidikan dengan menggunakan pendekatan filsafat. Jadi filsafat itu masuk di segala ilmu memang. mmm. Jadi, Tapi kalau sangat-sangat umum begitu ya? iya, tapi kalau filsafat Islam tentu konsepnya Islam. Misalkan apakah alam itu berdiri dengan sendirinya atau alam ini diwujudkan, baru atau kodim lah seperti itu. Mmm, Kalau filsafatnya Aristoteles atau itu tidak terkait dengan agama saat itu, tidak terkait dengan agama tertentu, kepercayaan-kepercayaan yang dianut pada masa tradisi Yunani itu. Tapi ketika filsafat ini telah dimodernisasi ataupun dikupas ya oleh tokoh-tokoh muslim, maka di situ banyak tokoh-tokoh muslim ini mengembangkan filsafat induk dari segala pengetahuan ini, jadi filsafat, menginduk, eee, induk dari iya, benar segala benar. ilmu. Tapi kalau Ilmu filsafat sendiri itu kan banyak yang mendefinisikan, yang gitu. beberapa tokoh tentang filsafat itu, tapi sebenarnya induk dari segala ilmu itu ada di filsafat, yang akhirnya menjadi, ilmu tersendiri. Gitu ya. Tapi kalau Ini agama memang bukan di sana, kalau agama ini memang langsung dari Allah, seperti tafsir hadis Al-Qur'an itu kan memang langsung turunnya dari Allah, dari wahyu, tidak bisa nggak difilsafati. bisa. Itu hanya menggu belajar agama dengan menggunakan filsafat, artinya bukan standarnya bukan akal, kalau filsafat ini kan akal standarnya. Oh, begitu ya. Standar kebenaran tidaknya, itu kalau ilmu pengetahuan kan melalui trial and error itu, Mmm, apa namanya, coba uji coba, uji coba ya? sehingga dikumpulkanlah data-data, kemudian ada observasi dan diadakan penelitian dan jadilah ilmu pengetahuan setelah diuji cobakan beberapa kali itu. Terima kasih Pak Purawi Ain Kabar sudah hadir, terima kasih. Jadi ahli filsafat pertama yang muncul di era dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol itu Mhm, Abu Bakar Muhammad, eee, Bani apa? Abu Bakar Muhammad As-Sayyid atau terkenal dengan Ibnu Bajjah ya, Iya, itu nama ilmu bajah itu maksudnya Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini karena bapaknya tukang oh, besi, iya, baja hanyalah pop. iya, jadi besi maksudnya besi baja gitu ya? Iya, Al-bajah. Jadi tapi bahasa sebenarnya Arab Abu itu? Bakar iya, Abbajah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah, Abu Bakar Ibnu Tufail, yang terkenal sekali Ibnu Tufail. Kalau biasanya cari di internet Ibnu Tufail itu Bahasa Inggris? tokoh muslim, ini orang Arab ya. Heeh, terus? Ini orang Arab ataupun ya tokoh muslim ya, tokoh Mhm. muslim yang hidup di era Spanyol juga membidangi, terhadap ilmu filsafat saat itu setelah Abu Bakar Muhammad As-Sayyih ini. Oh, jadi Itu ahli tahunnya filsafat. ahli Tak filsafat. tak kira ini, apa kan, di, Inggris itu, eee, maksudnya grammar itu kan TOEFL TOEFL bukan berasal dari nama beliau ya, bukan ya? Kemudian juga Ibnu Tufail ini tidak hanya, ahli filsafat, tapi ahli kedokteran, juga ahli astronomi. Ini salah satu dokter pribadi pemerintah saat ini yang dipakai seperti pada masa dinasti Bani Abbasiyyin itu siapa, ada dokter pribadi yang pernah kita kupas ini Hunain ya, Mmm, Hunain itu. Dokter pribadinya Khalifah, eee, Al-Ma'mun. Tapi ini hidup di era dinasti Bani Umayyah Umayyah kedua. II. Jadi memang di barat itu muncul intelektual muslim yang sangat terkenal sekali menyaingi kehebatan tokoh-tokoh intelektual muslim yang lahir pada Era masa Spanyol. masa pemerintahan Bani Abbas di abad pertengahan. Mmm, Ini setara dengan Ibnu Sina, Al-Farabi yang lahir di situ juga di Baghdad. Tapi di barat berkembang juga Abu Bakar Muhammad Syaikh, kemudian Ibnu Tufail yang menyaingi pemikiran mereka ini. Juga Ibnu Sina ini kan memang ahli filsafat, juga dia ahli kedokteran. Sama bidangnya itu banyak sekali ulama dulu ini. Jadi jangan 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 kita pikirkan yang kita pikirkan kalau muslim itu kan agama kan begitu ya. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan, sains misalkan mhm. itu dikuasai oleh orang muslim dulu semua. Dari mana orang muslim ini mendapatkan? Kalau di Baghdad dari dari apa namanya, Literasi. timbulnya
kontak langsung dengan orang-orang yang sudah mencapai masa peradabannya, eee, masa lampau seperti orang Persia, kemudian Romawi, di sini kan terjadi pertukaran ilmu. Di Dan sini memang juga diwadahi oleh pemerintah yang iya, dibangun perpustakaan apa namanya, eee, Al-Maktabi itu, apa, di ini, di di Baghdad Baghdad, ya, maktab itu. Kemudian, Ibnu Rus lah, Ibnu Rus. Ibnu Rusdi ini lahir pada tahun 1126, yang terkenal sekali ajarannya di Eropa ini. Ibnu Rus ini seorang filsuf terakhir dalam dunia muslim, filsuf terakhir di dunia muslim di Spanyol ya. mhm. Kalau di Baghdad ada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Imam Ghazali, seorang sufi besar, juga seorang ahli filsafat, juga seorang, ahli fikih, Mhm. juga semua banyak bidangnya Imam Ghazali yang terkenal biasa di pesantren itu, tapi di barat itu juga dikenal Ibnu Rus, Oh. ahli filsafat juga ahli fikih, Sebenarnya Bidayatul Ibnu Hidayah ya. Ibnu Rus beragama Islam kan? Iya, Oh. Ibnu Rus. Walaupun ada di Tapi barat masanya memang Spanyol? sedikit, kalau Al-Ghazali kan abad ke-11, Mhm. Ibnu Rus ini masuk ke abad ke-12, sehingga di situ banyak kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali dikritik oleh Ibnu Rus. Mmm. Seperti At-Tahafut itu karya Imam karya Ghazali? Ibnu Rus Oh. mengkritik At-Tahawudul Falasifah karangnya Imam Al-Ghazali di bidang filsafat itu. Jadi biasa saling kritik ulama dulu itu untuk membangun sebuah peradaban dan pemikiran, Tapi gitu. bagaimana? Emang yang benar siapa jadinya itu? Iya, enggak, bukan masalah soal benar dan tidak. Soalnya Mhm. kan Ibnu Rus ini memang, komentator, ahli Mhm. komentar dan dianggap guru kedua setelah Aristoteles di dalam Oh. dunia Islam. Saking hebatnya dia Oh mengupas jadi pemikiran-pemikiran. Aristoteles itu orang Islam? Bukan, Oh. Aristoteles itu kan Yunani, Mhm. yang membawa tradisi Yunani, pemikiran, Yunani dikupas tuntas oleh oleh Ibnu Rus saat saat apa, mencapai puncaknya peradaban Islam di Spanyol itu. Akhirnya Ibnu Rus ini membawa pemikiran-pemikiran Aristoteles, eee, tapi di situ banyak komentar-komentar terhadap uraian Aristoteles, dan juga sekaligus tidak hanya komentar, memberikan kritik Kritik yang dan membangun gitu ya ya? kritik yang membangun dan apa namanya, saran-saran lah begitu kalau sekarang ini. Jadi dia terkenal memang seorang kritikus, ahli kritik ya yang tajam sekali terhadap, pemikiran-pemikiran pada pada apa, di era sebelumnya ini, dan juga dia tidak hanya seorang ahli filsafat, dia ahli fikih. Oh, Ini hebatnya ini ini. ada Kak Masawi Awi, terima kasih sudah hadir, terima kasih support-nya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan Ibnu Malik biasa yang dikaji di pesantren itu Mhm. kitabnya Alfiyah Ibnu Malik itu. Ini lahir di era Spanyol kalau tata bahasa Arab. Mmm. Kemudian juga di bidang sains atau kedokteran ya. Ilmu Siapa? pengetahuan saya. Ya, ilmu pengetahuan, ada Ahmad bin Ibas, ahli obat-obatan farmasi kalau sekarang ini. Itu apakah di satu abad yang sama semuanya itu? Iya, Oh. buk enggak ya, enggak harus satu abad yang sama, tapi itu kan 700 tahun. Kebanyakan ini tokoh muncul di abad ke-9, ke-10, ke-11, Oh ke-12 itu. begitu. Kalau kalau, Ibnu Rus ini kan abad ke-11 masuk ke-12 yang membawa pengaruh besar terhadap peradaban Islam, terhadap peradaban Eropa, kebangkitan Eropa Renaissance itu. Kira-kira masa depan itu apakah ada ya, ahli-ahli seperti itu lagi atau sudah mentok ilmu ilmu manusia cuma segitu Iya, aja? makanya, sebagai orang muslim, karena Mhm. muslim dulu pernah mencapai menguasai dari segala ilmu pengetahuan ini, harusnya kita kejar, itu. Kalau sekarang muslim harus sekolah ke barat kan begitu, ke Amerika, ke Kanada, kemudian ke Perancis, ke Spanyol. Tapi kalau dulu, ini nanti tonggak sejarahnya berangkat dari sini, kebangkitan Eropa itu berangkat dari dari pemikir-pemikir muslim yang Mhm. ada di Cordoba ini, Oh begitu. di apa, di sini ini. Baru muncul, Eropa belum, masih ada dalam kegelapan saat ini. Oke, ini ada Kak Uci Woronatura. Waalaikumsalam Kak, terima kasih atas support-nya, sudah komen. Silahkan mungkin ada unek-unek atau pertanyaan tentang sejarah juga boleh kok dituangkan di dalam komentar. Juga ada Umil Hasan binti Abi Ja'far, eee,
seorang dokter perempuan pertama kali dalam Islam di era dinasti Bani Umayyah kedua ini. Kemudian pada bidang atau di apa namanya, di ilmu ekonomi, di ilmu kimia dan astronomi. Jadi astronomi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, Astronomi mulai tentang langit. iya, ilmu-ilmu astronomi Mmm, tentang peredaran apa itu, bumi, kemudian ya rotasi ya rotasi begitu-begitu. bumi itu. Itu Terus ada Abbas bin Farnas. Abbas bin Farnas, Abbas bin Farnas ini yang menemukan kaca dari batu. kaca dari batu. Iya, pembuatan kaca dari batu ya. Oh, begitu. Pembuatan kaca dari batu ini hebatnya muslim. Dulu menemukan ini, bahkan kamera juga Ibnu Haisam, kamera itu. Teori pencahayaan, Mmm, teori cahaya mata itu ya. Bahkan dia punya kitab Ibnu Haisam itu tentang pengelompokan apa namanya mata mata manusia ini yang bisa menerima cahaya. Kalau teori dulu, apakah kita melihat benda itu, karena apakah mata ini cahaya. mengirim cahaya kepada benda, ataukah benda yang mengirim cahaya kepada mata? Kalau dulu mengatakan mata mengirim cahaya kepada benda, baru kita melihat. Ditolak oleh Ibnu Haisam, bendalah yang mengirim cahaya kepada mata itu sehingga kita bisa melihat. Sehingga dia menyusun kitab pengelompokan apa, eee, jenis-jenis yang ada di dalam matanya Iya, manusia itu yang maksudnya bisa menerima ada retina, iya, ada apa begitu ya, yang Bu, bisa ya? menerima cahaya dari luar itu, sehingga manusia ini bisa melihat itu. Ini kata Kak Mas Awi-Awi, "Ini dari mana ustadznya ini dari mana ustadznya ya?" Kemudian ada Umu Nafisa, "Hadir Abu ya, maaf lambat." "Tidak apa-apa, Abu Ubabah kita, terima kasih sudah hadir." Ada Terus Ibrahim bin Yahya. Kemudian juga yang menentukan, terjadinya gerhana astronomi ya, oh ya kemudian tentang lamanya berapa itu, banyak jadi sekali tokoh mungkin muslim di ilmu sini. ilmu apa, ilmu falak tentang, membuat kalender dan Iya, sebagainya di tahun-tahun itu ya, di ada abad falak, ada hisab. Itu biasanya kalau oh, belajar di pesantren ada falak, ada hisab. Pernah saya belajar hisab, pernah belajar falak, tapi sebentar, tidak sampai lulus. wah bagaimana ini mau menjadi ilmuwan astronomi Karena kalau tidak gurunya gurunya juga meninggal oh saat begitu. itu. Belajar hisab, belajar falak, tapi memang kalau di pesantren itu rata-rata kalau di pesantren saya misalkan falak ini tidak diperbolehkan. Saat Kenapa? itu juga karena memang yang harus belajar falak ini memang betul-betul santri yang memiliki akidah yang kuat. Kalau sudah tertata akidahnya baru bisa belajar ilmu itu. Takut Takut dia jadi dukun? mendahului takdir Tuhan. Takut jadi dukun atau bagaimana, Bu, ya? Karena nanti segala sesuatunya bisa Oh diketahui. diramal, Daun mhm, jatuh ke bumi heeh. berapa detiknya itu tahu besok atau lusa atau kapan itu. Jadi Oh ajalnya manusia di bisa dipalak nanti. oh di dalam ilmu falak itu Iya. ya, Bu, ya? Jadi sama kiai, kemudian Raden Kiai Abdul Abbas saat itu melarang para santri untuk belajar ilmu falak kalau memang akidahnya tidak kuat. Padahal itu bagian daripada ilmu yang dikembangkan pada Tapi masa zaman takut, lampau ini. santrinya takabur karena Iya. tidak kuatnya iman. Kemudian juga di bidang sejarah dan geografi banyak sekali ada Ibnu Jubair ya. Ibnu Jubair Iya, menulis tentang negeri-negeri muslim saat itu di dalam bukunya penulis berarti ya? iya, Ibnu Battuta yang perjalanannya ini, mencapai ataupun sampai kepada Samudra Pasai dan sampai ke Cina juga ini, mengelilingi apa Dunia ini lah. dunia, Ibnu Battuta yang sangat terkenal itu. Ibnul Khatib dan lain sebagainya, Ibnu Battuta jadi pengembara gitu maksudnya? pengembara. Nah, itu seorang, ahli geografi, juga Ya karena ahli sejarah. mengembara mengembara semuanya, apa, peta-peta di dunia itu dia Iya. lewati begitu Ini tokoh-tokoh muslim yang tokoh-tokoh muslim yang lahir pada masa dinasti Bani Umayyah merupakan aset kalau sekarang database-nya mhm, database-nya yang tidak pernah hilang dalam ingatan seorang muslim. Jadi dari sejarah generasi ke generasi. Kenapa kok demikian? Islam di abad pertengahan, di Baghdad maupun di Spanyol pernah mencapai masa kejayaannya dalam segala hal. Bagaimana nasib Eropa kalau seperti ini? Apakah cemerlang seperti sekarang? Belum ada apa-apa Eropa mhm. saat itu. Eropa masih gelap gulita. Inilah nanti pemikiran Ibnu Rus yang membawa kebangkitan Eropa Renaissance itu masa kebangkitan abad ke-12 sampai ke-17. Kemudian, apa, eee,
gerakan rasionalisme abad ke-17 di Eropa, kemudian lahirnya revolusi ya, kalau nggak salah revolusi gereja itu, yang diinisiasi oleh, eee, apa namanya ini, Martin Luther saat itu yang menentang terhadap gereja ortodok di Roma, ini Mhm. abad ke-16. Ini pemikiran-pemikiran yang berdampak terhadap perkembangan Eropa dari Muslim Heeh, Spanyol ini. gitu ya. Ini sangat Jadi luar biasa sekali. Jadi kontribusi umat Islam di Spanyol ini tidak sangat banyak. sangat banyak sekali terhadap perkembangan kemajuan Eropa saat itu. Jadi Oke. ada di akhir-akhir nanti sejarah. Kemudian di bidang agama tentu kalau agama ini kalau memang itu kan muslim. Ini hubabah kita nanya Abu ya kalau ilmu kebidanan seperti pas baru lahiran, nifas 40 hari itu apa sudah ada penjelasan dalam sejarah zaman dahulu? Kalau secara spesifik belum ya, Heeh. kalau secara spesifik ada apa namanya ini, misalkan penyakit-penyakit ini secara spesialis ini belum ada. Mmm, Tapi kan ilmu kedokteran ini di masa Ibnu Sina itu orang pertama kali yang menemukan apa itu, eee eee, penyakit menular, virus? ya virus dan juga cara untuk menghindarinya, karantina itu. Mmm. Dia juga orang pertama yang, apa namanya, eee, ahli bedah, Oh, ya ahli ahli bedah. bedah. Ada juga Ar-Razi, ahli bedah anak saat itu. Tapi jenis-jenis seperti apa sekarang ilmu kedokteran sekarang itu belum muncul, nanti dikembangkan di Eropa ini, di Mmm, Eropa, di Amerika setelah eee, terjadi apa maksud namanya maksud itu, sejarah di sini mungkin, ini cikal masih cikal ya cikal bakal bakalnya ya, cikal ilmu bakalnya. semua Mhm. dasar-dasar ilmu itu sebenarnya Makanya orang Islam the kalau base. misalkan apa itu, sejarah ilmu pengetahuan, kalau di buku-buku itu kok nggak muncul orang Islamnya, tapi kok fisika ini ya nama-nama barat, Mmm, kemudian ekonomi baru ya, apa mmm. namanya, astronomi dan nama-nama barat, seolah-olah tidak ada peran Islam di situ. Karena memang Karena belum khusus. Jadi bukan itu, bagaimana? kadang-kadang ketika orang barat itu menulis ya, ketika orang barat itu menulis sejarah, dia tidak memasukkan peran Islam yang ada di Spanyol itu. Jadi kalau kita lihat Islam masa di Spanyol, perannya ini sangat tidak bisa dielakkan, Mmm. tidak bisa dikesampingkan terhadap sumbangsi pemikiran Tapi Abuya dunia tidak barat saat mengada-ngada itu. kan? Bukan karena Abuya Islam jadi, oh sebenarnya orang Islam lah yang sumbangsi ilmu pengetahuan di Makanya saya Spanyol tekankan gitu. ke siswa-siswa kalau saya mengajar misalkan, yang belajar matematika, kemudian belajar apa namanya ini, eee, as eee, kimia, Astronom. geografi. Itu anak-anak ini nggak kenal yang namanya ini nggak kenal. Dan juga kita kan bukan pelajaran pendidikan Islam di bidang ini. Kita belajar di sana di tafsir dan hadis itu ya. Terus guru-guru yang mempelajari di situ, dia melihat buku-buku yang menjadi rujukan, itu yang nggak ada di sini. Nggak ada orang Islamnya Nggak sama ada sekali. sama sekali karena itu terputus nanti sejarahnya itu. Mhm, Pasti ilmu itu diklaim, sejak Eropa ini hancur di masa Ferdinand, heeh. itu kan orang Islam diberi 2 pilihan, antara menetap di Spanyol atau keluar di Spanyol. Di-take over ilmu itu dibawa ke kampus-kampus yang dibangun di Eropa seperti di Paris tahun 1300-an itu. Kemudian munculnya universitas, yang terkenal, setelah dibangunnya universitas di Paris pertama kali ini, universitas yang dibangun di Eropa ini dan juga dibangun 18, apa namanya, kampus ya, yang ada di Eropa, itu setelah pemikiran Ibnu Rus 30 tahun, tapi dipakai. Ilmu-ilmu Ibnu Rusdi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Ya namanya juga semua ini dipakai. ilmu cikal bakal Iya. dari segala Karena ilmu. sarjana-sarjana barat, ya maaf ya bukan ini mah sejarahnya ada. Sarjana-sarjana Kristen saat itu ketika Spanyol ini mencapai masa puncak kejayaannya dengan berbagai apa namanya ilmu pengetahuan yang ada saat itu yang dibangun di beberapa kota seperti Cordoba, Siville dan lain sebagainya, itu banyak belajar ke sana. Mengambil guru-guru, mengambil ilmu terhadap, guru yang ada di Spanyol yang mayoritas muslim saat itu. Tidak hanya di Spanyol sebenarnya guru itu, banyak pertukaran antar guru dari Baghdad yang sudah mencapai Oh, masa kejayaan karena masanya ini sama, abad ke-9, ke-10, 11. Baghdad mencapai masa kejayaan di abad pertengahan, Spanyol mencapai kejayaan di abad pertengahan. Jadi ada pertukaran, sehingga apa, mahasiswi-mahasiswi ya atau mahasiswa Kristen belajar di sana, kemudian pulang,
mengambil ilmu itu, membangun universitas di negerinya. Setelah hancur seiring dengan kekuasaan di apa namanya, di Spanyol itu, malah dia mengembangkan ilmu itu. Dan saat itu nanti ada sejarahnya ini, ketika Islam ini runtuh di abad pertengahan, Eropa bangkit. Mmm. Dulu 650 tahun sampai 1258 waktu waktu Islam, mencapai masa kejayaannya di Baghdad, sebelum ada serangan dari Timur Leng, dari Asia itu, Barat tenggelam dengan mitos-mitos, kan begitu Mmm. sejarahnya, dengan mitos-mitos, apa namanya, belum ada kebebasan berpikir, belum berkembang. Maka saat itu Islam hancur di Spanyol menjadi pertahanan terakhir di Grenada ini, peradaban barat bangkit sampai terus abad ke-19 sampai sekarang ini. Makanya ketika Turki Utsmani ya, kita agak sedikit ya sejarah masuk Yang ke kemarin? belakang ya. Ketika Turki Utsmani ini mengalami kemunduran abad ke-17, ke-18, ke-19 hancur, itu merupakan negara muslim, yang menjadi benteng terakhir dari kekuatan Islam dunia Iya, sejak Perang kalau Dunia Kedua ini. kalau dilihat sekarang ini amir-amirnya di Arab Saudi Iya, belajarnya ke Kanada, semuanya iya. itu ke Jadi sana. kebalik sekarang, Iya, orang muslimnya belajar, kalau heeh, kalau agama memang ke Timur Tengah ya, tapi iya, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang itu ke barat. iya memang Itu begitu kan ya. kita tampak sekali sekarang, nggak ada. Belajar teknologi ke Timur Tengah, ya memang ada ilmu dikembangkan, tapi mungkin tidak secanggih, tidak setenar kampus-kampus yang ada di barat, di Eropa misalkan, Iya. ataupun di Amerika, semuanya Iya, rata-rata belajar ke sana. saya juga pengen, bikin aplikasi kayak Facebook Nah, gitu yang lebih keren dari kalau Facebook tidak misal. misalkan tidak membaca sejarah Islam, Mhm. jadi seolah-olah Eropa itu bangkit mulai dulu Islam tertinggal, kan begitu ya. Padahal Islam 650 tahun sampai 1000 Islam mencapai masa keemasannya. Yang apa, Malah menguasai Spanyol begitu ya, Bu, kalau ya? pengetahuan sebenarnya bukan dari Islam, bukan. Mmm, Dari tradisi Yunani. Tapi tapi yang mengambil ilmu ini tahun 650 sampai 1000 ini memang orang Islam yang mengembangkan semua, sampai oh, ada penemuan-penemuan. Baru setelah kemudian itu Eropa bangkit, 12 sampai ke-17. Jadi ilmu-ilmu, atau dari katakanlah Yunani kalau sekarang orang muslim gurunya orang Eropa, lah gitu. ya, Untuk mengembalikan kebudayaan dan peradaban Eropa tapi pada muridnya masa ini klasik lupa itu. sama gurunya, jadi nggak berkah itu. Ya karena pengaruh perang salib, pengaruh kekuasaan, itu kan ada kekuasaan, tidak hanya ilmu, kadang ilmu itu kita kembangkan, kita menulis ilmu itu, ya tidak ditulis dengan sebenarnya, tapi memang ada sarjana-sarjana barat yang memang fair, Mengakui ya. iya, mengakui. Kayak misalkan juga di buku ini banyak, tidak tidak semua muslim yang mengarang sejarah peradaban Islam ini, bukan tidak hanya seorang muslim, Mmm, banyak rujukan-rujukan dari sarjana barat, termasuk orientalisme dari barat ini, sehingga mereka juga memberikan sumbangsi pemikiran terhadap peradaban oke, Islam, Bu, ya, tidak bisa saya dipungkari seperti itu. tanyakan lagi ya, ini yang masalah, apakah ilmu kebidanan tentang lahir 40 hari itu, apa memang sudah ada dari dulu atau tidak, itu mungkin menjadi PR dulu, kita cari referensinya untuk besok ya, Bu, ya, biar lebih pasti. Oke, terus dilanjutkan ya, Bu, ya? Kalau agama jelas, kalau di Spanyol ini kan menganut, paham apa namanya, madzhab Maliki ya. Di Oh, Spanyol itu gitu. bukan Syafi'i, Maliki. Itu banyak dari sang khalifah Hasyim I, eee, Ziyad bin Abdurrahman ini yang menyebarkan paham-paham dari Bedanya Ibnu apa itu, Malik. Bu, ya? Ya dari bermadzhab saja, kalau di dalam fikih kita mengenal 4 madzhab. Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Maliki. Nama orang yang kemudian itu dilanjutkan pemahaman Mmm. sampai generasi. Ya Kalau maksudnya, di Eropa itu banyak bermadzhab Maliki yang tidak batal wudu, begitu-begitu iya, ya? termasuk itu, Tapi di termasuk. Jeddah juga begitu, di Timur Tengah Ya kan kebanyakan begitu, penyebaran Abu, ya? mazhab ini nanti ada, penyebaran mazhab itu di kawasan Irak misalkan, Mhm. Irak, kemudian di Persia, Iran, kemudian itu biasanya bermadzhab Hanafi rata-rata. Tapi memang Oke. ada juga bermadzhab Maliki, nggak apa-apa. Kenapa kok demikian? Seiring dengan tumbuhnya atau hidupnya sang imam pada saat itu, dia posisinya di mana? Kemudian juga penyebaran yang dibawa murid-muridnya juga kemana. Kalau di Asia Oke. Tenggara pasti Syafi'i, karena Imam Syafi'i kan di Baghdad, kemudian ke Mesir. Dari Mesir itu kan
masuk Afrika Utara ya, itu Mhm. dekat sekali dengan Asia ini. Sehingga Mmm, penyebarannya ini masuk ke, apa ke namanya, Sumatera, ke Serambi Mekah. Sumatera dan juga dari Mesir Mesir, kemudian dari Afrika itu juga banyak orang-orang yang berdagang ke Indonesia. Indonesia ini. Tentu di situ membawa mazhab ataupun, apa namanya, ini membawa paham-paham fikih ya, keagamaan di dalam agama itu dengan menganut, mazhab tertentu. Kalau di dalam fikih, tapi di dalam sama di dalam tauhid siapa yang kita ikuti itu. Tidak kita berpikir sendiri enggak, di dalam agama itu kalau di dalam tauhid kita mengikuti mazhab Imam, apa namanya, Al-Ghazali, Imam Junaid, Al-Baghdadi, tapi bukan mazhab, istilahnya yang beda, Oh, aliran oke aliran. Tapi kalau fikih, mazhab. oke. Sama di Mungkin pendidikan sama, kalau di pendidikan itu ada, apakah Indonesia ini, pendidikan arahnya kemana di Indonesia ini? Pasti itu mengarah kepada aliran-aliran yang dikembangkan masa lampau. Ada aliran positivistik, ada aliran kemudian apa namanya ini, yang teori pendidikan itu, Mejalilin, mmm, teori konfir konf apa, konferensi. buk apa namanya ini, teori, penggabungan ya, Manakutan Convergence ini. Apakah Manakutan? manusia itu ditentukan perkembangannya oleh lingkungan ataukah dari gen? Lah ini. Oh, begitu. Maka ada yang mengatakan itu dari gen, lingkungan tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ini tokohnya John Locke, seorang ahli seorang filsuf dari Padahal campuran ya, Jerman Bu, itu ya, ya itu. pasti dari gen dan dari Jadi arah lingkungan. pendidikan kita ke sana mazhabnya itu, ke Oh, aliran-aliran sama dengan fikih, hanya istilahnya yang beda ini. Itu oke. kalau di dalam pendidikan lah misalkan, Bagaimana hanya kalau sekilas contoh ini. kita tutup dulu? Apa ada yang mau dilanjutkan sedikit untuk penutup malam Hanya ini? hanya seni dan musik itu juga ada Hasan bin Nafi, kemudian Tidak juga apa-apa, kita bahas besok, Bu, ya, ya. jadi Karena, jam 8 ini kita akan menonton debat, calon presiden yang ketiga ya. Selamat nonton debat ya, teman-teman. Kita juga mau jadi off. Oke. saya akhiri ya bahwa, eee, sumbangsih ini yang paling penting ini, yang paling Yang penting paling penting bahwa sumbangsih peradaban Islam terhadap kemajuan Eropa, terhadap kebangkitan Eropa itu terutama pada masa atau di era, at di abad ke-12 pada masanya Ibnu Rus. Ibnu mhm, Rus ini menurut catatan sejarah ada di dalam apa ini, eee, ahli tasawuf namanya Ibnul Arabi. mhm, Ini sangat berdampak sekali terhadap kemajuan Eropa, 3 hal. Satu adalah, lahirnya kebangkitan Eropa di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. yang kedua, Kemudian yang kedua, adanya gerakan, reformasi pada abad ke-16, oke, kemudian yang yang ketiga ketiga. adalah gerakan rasionalisme di abad ke-17. Terima Nah, kasih ya, Bu, ya, atas ilmunya, ilmu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.